Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menjawab salam mudahan dapat pahala, yang tidak menjawab mudahan dapat paha ayam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama ana rahmatun muhda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sebelum ulun bisa menyampaikan apa yang dapat ulun sampaikan, sebenarnya ulun kada berceramah, tapi kita sesuai ayat tadi saling mengingatkan, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling ingat mengingat saja, karena ulun anum pian Tuhan. Nah, dan pian tahunya ulun ini bukan ahlinya, ya kan? Belum berpangkat singa podium, baru kucing karet podium aja. Nah, ke bawah lagi tikus podium gitu. Nah, jadi artinya Mbak saling mengingatkan aja, kada menceramahi kada. Dan berbagi lamun ada ilmu sedikit dibagi insyaallah. Dan kena terakhir ada kena kuis-kuis pertanyaan kepada ibu-ibu atau siapa yang mendapatkan daripada hasil ceramah. Nah, itu ada pertanyaan kenalah yang bersangkutan dengan Maulid Nabi. Berapa istri Nabi? Berapa anak Nabi? Nah, itu kena pertanyaannya itu contoh dua dulu kena. Jadi perlu ya ingatkan, ya kan? Dan ini ilmu yang dibawa balik ke rumah. Tahu Nabi, bini Nabi tahu pinanya 11 kajar 10 kah? Nah, bini Nabi, anak Nabi pang pinanya 8 kah 7 kah? Nah, jadi selama ini kita remang-remang lagi. Ya kan? Nah, itu perlu kita dalami, karena kita bila cinta dengan Rasulullah, cintai seluruh apa yang dicinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, terutama nikmat yang paling besar dari lahir hingga sekarang, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi Musa pengen menjadi umat Nabi Muhammad tapi tidak Allah kasih. Dalam Quran, syukuri wahai Musa apa yang telah kuberi engkau, syukuri nang ada aja. Itu sudah bagian Muhammad dan umatnya. Karena Nabi Musa diberikan tahu oleh Allah semua kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang berlipat ganda tidak sesuai dengan umur Nabi dan umat. Nah, Nabi Nuh 1000 tahun bisi pengikut 80, 40 bebinian, 40 lelaki. Nah, ya kan? Dan tidak ada yang pahala-pahala berganda, biasa aja, umur aja panjang-panjang. Ada Nabi kita bujur 60 lewat, ya kan, jarang 100, tapi barang siapa memang amalkan ini sama beribadat 1000 tahun, ya kan? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Nah, ya kalau satu Lailatul Qadarnya dapat sama beribadat 1000 tahun. Ya kan? 1000 tahun. Nah, itu Nabi Musa berdiri di situ. Belum lagi yang lain-lain, kata Nabi Musa, ya Allah, copot pangkatku menjadi nabimu, rasulmu, kalammu untuk menjadi umat Ahmad. Jangan, engkau sudah menjadi rasulku, kalamku, syukuri nang ada. Nah, kita tanpa meminta cerat menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya tadi sudah dipadahakan. Nang tadi, kenapa kita menjadi umat Nabi Muhammad itu melebihi segala nikmat di dunia, batu bara, batu besi, batu aji, kelapa sawit, tambang emas, berlian, semuanya kalah dengan menjadi umat Nabi Muhammad. Kada boleh galau, la tukasir hammak, jangan.
karena kita sudah, jadi kita punya kesedihan kalau kita mengingat nikmat jadi umat Ahmad hilang, dan kita diberi pulang nikmat paling ganda, tidak ada yang membesari menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita itu nikmat luar biasa sudah. Ya. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid Nabi, kita sudah tanamkan dari rumah nawaitu ke sini untuk memperingati kelahiran Nabi, maulidnya Nabi SAW. Nah, maka mudah-mudahan dengan peringatan ini Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, ibu bapak kita baik yang masih hidup ada yang sudah wafat. Nah, dan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita. Banyak hajat di sini macam-macam, ada yang hendak kawin, ada yang hendak menukar napakah, ada hendak umrah, ada hendak haji, mudahan kabul. Dan Allah Ta'ala luaskan rezeki kita yang banyak yang halal, rezeki nyampaikan kita serumahan ke Mekah, Madinah, haji dan umrah sebelum wafat, ya kan? Dan mudah-mudahan pulang berkat peringatan Maulid, Allah Ta'ala hindarkan kampung kita, negeri kita, wabil khusus Indonesia daripada bala bencana musibah dan penyakit, dan Allah akhiri umur kita sekeluargaan dengan husnul khotimah, masuk surga tanpa dihisab, berkumpul dengan Rasulullah, para anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada wassalihin, amin ya rabbal alamin. Itu tujuan dan kita dulu. Nah, kemudian peringatan Maulid ini sebenarnya di abad keempat yang paling besar. Abad pertama zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'in yaitu tabi'in dimiliki oleh Malikul Muzaffar. Nah, jadi perayaan Maulid itu dalilnya di dalam diriwayatkan oleh ada satu perkataan dari Imam disebutkan oleh Imam Sayyidi pada sini, artinya Nabi pernah ketemu dengan orang Yahudi yang puasa Asyura. Kenapa engkau puasa Asyura? Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa. Inya percaya dengan Nabi Musa, tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Ini gilanya Yahudi lah. Nah, tapi bukan itu kita Nabi menanyakan ini kenapa? Karena hari Asyura inilah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada kejaran Fir'aun, dan Allah Ta'ala binasakan, ditenggelamkan Fir'aun daripada hari Asyura. Maka kami perlu puasa bersyukur. Nah, kita merayakan Nabi kita. Jadi Nabi, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Nah, lalu kita Asyura pun puasa. Nah, kemudian kita juga memperingati Rasulullah ini dengan makan, jangan puasa. Karena ini bulan Maulud. Ya, ada orang bahari, orang kampung tuh bahari kalau nyambut Maulid, Bang. Bulan apa? Bulan Maulud. Nah, Maulud makan. Pikuli makan, makan. Ya, bulan Maulud boleh lah. Bulan Maulid itu nang dimaksud. Nah, Maulud, ya kan? Mauludun Nabi. Nah, dan ini Nabi aja nang dibari Tuhan kira-kira nah, daripada umat manusia yang tidak dikasih, bahkan Nabi dan umat-umat yang lain sampai kiamat apa yuk? Ada 3. Nabi dipilihkan 3. Lahir dan wafat sama. Nabi lahir hari Senin, wafat bang sama. Tanggalnya 12, wafat bang sama. Kemudian bulannya Rabiul Awal, bulannya pun wafat tuh. Jadi kita malam ini sekaligus milad Nabi dan haul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Biar aja lahir lain, mati lain bukan. Nah, ya kan? Tapi bila pina garing, telah keluarga siapa kakuitan gitu. Pastinya orang takuni hari paten. Apa hari paten bahasa kampung? Bila pina babangat hari paten sini hari apa? Hari lahir. Abah guru sekumpul lahir hari Arba bulan 27 Muharram, sinin bulik hari apa? Bisa jual tepat hari Arba, lahir hari Arba wafat, atau sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Mengkada Rabu tau, bisa Selasa, bisa Kamis. Itu hari paten. Pian mencatat kembali hujrat pian hari apa lahir. Nah, itu hari paten bila pina garing bener. Ruang ICU pulang. Ada anak kunita orang hari apa? Hari paten sidin. Berarti hari lahir sidin. Itu kebiasaan bulik hari itu juga. Nah, ya kan? Disambati orang abah guru ahli sholawat bukannya Jumat, bukan Senin. Ya, karena itu nang hari Jumat Senin itu orang nang awam tanpa ilmu macam kita. Lamun orang wali itu hari-hari berkah. Hari-hari ini berkahi umat Rasulullah, kekasih Allah, kasih Nabi. Hari apa aja? Pangarang Maulid Habsyi yang kita baca. Hari apa sih meninggal? Hari Ahad. Hari Ahad orang mana? Buhan nang eten dah. Orang salib mana?
gereja tuh pengarang Maulid Habsyi hari Ahad Zohor lagi pasnya bulik gereja tuh bukahan amun Abah Guru sang batik itu Habib Ali pengarangnya pang nang sin membacakan Habib Ali aja sin duror pengarangnya aja hari Ahad. Artinya orang wali itu tidak perlu berhajat kepada hari apapun baik karena dirinya sudah sebukan awak berkah bagi umat. Nah, jadi jangan diperbahas dimasalahkan hari itu ya Pak. Nah, ya Pak. Bersyukur Sabtu, bersarani Arif Arba. Hah? Ada nang Senin Jumat nggak ada. Nang orang-orang hebat apa jadi bukan itu menjadi patokan ya. Tapi kalau kita awam jangan Nabi barang siapa wafat hari Jumat atau malamnya mendapat rahmat itu nang orang yang memang awam guru kada guru jiwajar guru numan rok mana rok rusak disaring apa guru kue bisa rok mana rok. Nah, habislah. Jadi Rasulullah luar biasa. Ini sekaligus milad sidin dan haul sidin. Ada orang minta karangkan guru jar. Karangkan bang kasidah anu milad abah guru. Jurang sidinnya sudah meninggal haul jaulan karang itu. Pian karang seorang gin milad sidin. Nah, rupanya peringati juga milad Arba. 27 Muharram milad sidin kalau bulan Arab ya kan. Nah itu Malik Muzaffar mengadakan besar-besaran yang paling besar sidin memulai man sunnah sunatan hasanah sidin walahu ajruhu wa ajru man amila yang kusnah itu. Kemudian sidin mengundang seluruh ngaran raja sekampungan senegrian yang kita gubernur atau bupati atau presiden mengadakan berapa nyembelih kambing 5.000 nya ganda ayam pang 10.000 nya halus seekong kambing berapa ekong ayam sudah. Nah jadi kambing 5.000 itu tercatat. Kemudian ayam 10.000. Keju manisan pokoknya adat-adat yang makanan waktu itulah mungkin kita napa mungkinnya selain pada keju manisan itu napa mungkin larang. Nah samunyaan menghabiskan total dana 300.000 dinar. Dinar itu mata uang ditempa dari perak. Kalau dari emas, kalau dirham perak. Loh, ya bahasa ini kan kaliannya triliunan lah. Nah, pian mengadakan malam ini kira-kira setengah M adalah setengah mati. Ulut terkajut semalam tanah bumbu ujar anunya panitianya kami bae buai mengadakan ini acara malam ini setengah M jarul nongguru betul setengah mati ketawaan bujur seumur hidup pada pernah orang berucap setengah M mati itu setengah miliar saya setengah mati mengumpulkan dana berbagi-bagi les mulai 1 juta di atas mana kadang lesnya si Anas 1 juta, si Anas 900, si Anas 8, 7,5, 6, 4, 5 sekalinya 150 30 ya 25, 15, 10 nah 10 hanang paling menyamai menang paling halus diambilnya tuh bersedekah aja guru bangsul parkiran bangsul bersedekah angsul jar 100.000 jurung angsul jar 7 berapa 95 jar nang pengambil ulun aja seharian gak ada sampai kayak itu lagi berusaha pian nah ya kan habis itu dalilnya dari sidin mengadakan bahkan sidin menebus ada seseorang mengarang maulid tentang Nabi Tanwirul apa namanya itu di Abu Sidin 1.000 dinar ratusan juta maksudnya tuh luar biasa Al Malikul Muzaffar itu nang asal usul nang gebrakan bujur-bujur besar-besaran maulid. Nah makanya kita alhamdulillah Kalimantan ini ketujuh ya guru maulidan nang baras-barasnya sini ya kah daging-dagingnya ayam-ayamnya nang tenaga-tenaganya ada nang apa-apa udah makannya aja jangan pian bemasak banyak-banyak nggak ada makannya apa kabar basi apalagi hujan hari jadi berterima kasih itu ada nang makannya kan apa beberapa ratus balik kurangnya kadadahan dengan makan aja terima kasih juga untuk yang makan apalagi lamak tahu pulang kadadahan tanya nah ya kan luar biasa lah. Nah jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dilahirkan tadi. Nah kemudian ada di situ trik tahun gajah itu memang tahun hijriah itu dimulai Nabi hijrah ke Madinah hanya ada tahun hijriah Nabi belum lahir anyar ya tahun gajah. Apakah Nabi lahir dikelilingi gajah? Mana Makkah ada bisi gajah?
Nah, ada onta, ya kan, maka keledai, kambing, nah gajah ada negeri Najasyi sana banyak. Ya ternyata itu sebelum Nabi lahir 55 hari pasukan Raja Abraha menyerbu Mekah, hendak meruntuhkan Ka'bah. Tapi kada mau pak, kada ada alasan, ya kan? Apa tak ada api, tak ada asap apanya? Artinya pasti ada. Kenapa? Sebab Abraha Sarik. Rupanya di Yaman sana Raja Abraha ini membangun gereja yang sangat mewah, terbuat dari emas, apa jamrut, macam-macam pokoknya. Lalu berucap, ada usaha gin kakak abang hendak tawaf sini aja gereja. Enggak ngerebon Quraisy Mekah datanginya ada banyak rombongan, sebuah pickup lah. Ya kawan ini adalah ada banyak artinya datang apa kada negeri Abraha bahasa mendatang anak membirai ngamihi bagaimana kapal Nabi Nuh itu kalau bulik rupanya aja raja tahu buat belikan dok lagi mengejar ya sarik lalu kita langsung kita hancur Ka'bah nenek. Nah itu gara-gara api pemicunya itu Abraha juga disuruh tawaf di sini kan usah Mekah. Nah padahal mulai zaman Nabi Adam itu kan. Akhirnya kemudian menyiapkan tentara bergajahnya ada. Nah ini diingat karena jadi kuis nih. 60.000 pasukan gajah. Kemudian Allah Ta'ala ringkasnya membela itu Ka'bah dengan mendatangkan burung namanya ababil. Membawa 3 biji batu, satu dipatok, kedua di cakar kanan dan cakar kiri, jadi 3 masing-masing batu, masing burung membawa 3 batu. Jumlah burung 20.000 dingatakan kuis. Cuma ulun membuat yang lain. Insya Allah 5 macam-macam ulun lempar kan aja. Nah ulun kayak itu cara mau ibu-ibu kuis. Jadi nih bawa pulang, ya kan? Ini ada tambahan kan bisa juga ada pulangnya rukun. Nah ada apa majelis ya lah sekalian. Nah jadi 20.000 burung. Jadi 20.000 kan apa guru? Jadi 20.000 mau anu cagar binatang 60.000 orangnya. Oh masing-masing burung 3 batu 3 kali 20.000 berapa? Ya 60.000 sesuai dengan kurang di bawah. Ini menghadap di atas. Jadi batunya pun sudah bengaran, namanya macam-macam Tony, Jaki, Joki, apa itu apa semuanya ukap, bakul macam-macam sudah bengaran. Biar ini berpajam burung tuh nyanyi melayang cari sorong batunya. Nah, kemudian di antara 60.000 2 yang disisakan burung ke negerinya hanya diiringi burung terbang sampai di negerinya supaya menampakkan kepada rajanya. Yang pertama anak buah yang membantu dengan pasukan gajah yaitu Raja Najasyi di negeri Najasyi. Jadi anak buahnya ini dikejar burung, diletakkan sampai ke hadapan rajanya, digugurakan terus batu langsung hancur lebur ke aspim makul seperti daun dimakan ulat, langsung lebur pekacut rajanya. Jangankan aja gajah, orangnya aja diiringi burung. Kemudian yang kedua siapa? Abrahanya pun dilempar burung sampai ke negerinya supaya tahu masyarakat. Nah ini gawian anak ke Makkah merujuk untuk Ka'bah nih hasilnya. Cuman Abraha ini lebih hina. Setiap negeri yang dilewati itu Allah timpakan penyakit kerompong anggota. Ya kita rupoy melalui berapa situ tak gugur tangan sebelah ke jalan. Nih tak gugur. Sampai ke Tamban sini kayak Sumangka. Sampai ke negeri Habasyah guling-guling hanya tapuk burung disaksikan rakyatnya tuh. Nah, ingat kan kuis kan. Kemudian ya kah? Karena sudah sebulanan kan hafal kisah Nabi itu. Jadi intinya aja. Nah nang tadi masalah nang tadi sudah awas dibacakan intalu maulid selawat. Jadi ujar Imam Fakhruji barang siapa diandak di hadapannya itu makanan ini atau uyah ya kan, kemudian dimasak dimakan, nah maka di bagian yang memakannya itu diberikan 1000 nur cahaya dalam hati, ya tarang hati tuh ke anum kan anak kasih pemakan, jangan ke anak aja mun tuhannya pindah pembabal makan nih banyak makan nih jo serumahan. Nawan nak semeter hati seorang bina bogo juga makan aja bertahan, makanya diandak orang balik uyah itu ada baras campur basung lain. Nah maka itu 1000 nur masuk ke dalam hatinya dan 1000 penyakit budaya keluar, dan Allah Ta'ala hidupkan hatinya di hari kena semua hati matinya hidup. Nah kemudian barang siapa jadi pulang diandak duit
di maulid mungkin mandak kira-kira dan mengambil mah di kantong lah bawa nah nang mana malam ini bawa duit 4 maulid tadi ya kalau maka dicampur kena duit nah ada di rumah insya Allah sepanjang tahun kada bapagatan duit namun bapagatan kena payunya alpamat kayaknya artinya insya Allah kada pernah tanang kehabisan duit insya Allah ada nah itu bawa bahja yang udah tinggal duit sakabat di rumah nah itu orang bahari di anda ya nih bisnis berkahnya masuk bahari amalan arwah almarhum Kiai Syekh Thohir Rahili itu setiap acara kayak ini nah sidin makan di haul siapa maulid Rajab sidin pasti menyisakan nasi di piring sini juga membawa plastik halus dibuat sidin bila ke rumah dipanggil sini anak sidin berataan sini tunggu lingkungan nganga jadi berataan jadi hari tua jadi berataan ada nang menteri era Soeharto menteri kok binian aja nah, itu nang pakai saulun Marina Guru yang di Jakarta Aceh Sadia itu amalan sidin jadi dibawa nah disuapi anak cucu akhirnya orang-orang yang sukses bertahan mengalim ulama berhasil jadi menteri binian jadi menteri juga itu di Jakarta ya kan tadi sudah sambat guru sana tadi mungkin tahuan ya kalau orang beriper jadi alhamdulillah memang urun bekas ngaji juga guru cuma di kelas 2 sana ya dan pagar sampai tamat pas terakhir lembaga kebakaran lalu urun guru itu sudah lawas nyuruh pindah ke Kubah diam jurung kawak urun mendiami rumah Gana disuruh guru Fadil juga ada bayaran cuma bayaran listrik dan bersihin rumah di lap hujan karena saben Sabtu orang menghafal Quran di luar soalnya kebakaran datang guru sepeda buat jadi ulun setahun pulang bulik aku bawa tuh ngajar kalau siga aliyah lembaga tamat begitu tamat guru kada melihatkan bulik dan ini aku aja kada usah pulang kampung abah bahari di kampung ulun tuh mimpin madrasah sidin mengharap tersebutnya ulun kena penerus sidin mimpin sidin menggaji guru-guru mimpin ulun sekalinya kiawa abah hikam akhirnya datang abah kemudian bapander 6 mata pang tapi ulun kada dipakai karena sidin berdua guru aja jadi jar abah anu guru yang ngaran tamat hakim anak ulun aku mau boleh sini aja inya ulun dan ulun diam abah yang kedua ngaran tamat sekolah guru lah kada berkewajiban lagi ulun mau ongkosi memberi ibaras macam-macam sudah tamat apa jawab guru makan inya makan jauh ulun diam abah jawabannya kan berarti bingung yang terakhir apa kadang lagi abah begitu memberikan hakim ulun terima bulik abah sedih ulun kerja di bulik tapi memang ulun salah juga ulun guru saya yang benar berpisah berapa tahun bukan kelas 3 aliyah aja mulai kelas 2 sanawi 5 tahun berkumpul sidin situ lagi sin bujang juga akhirnya sidin menghibur kegalauan ulun dengan kita sindihat pina mandam ulun manusia wajar mandamnya tapi mandamnya itu dilema deh bang nenek asa sayang juga tinggalkan hendak bulik sudah habis ya sekolah ada lagi juga akhirnya napa kita ziarah wali songo aja beti lambung aja kadang dulu hebat sih mengubah kegalauan tadi kita ziarah wali songo aja bakal pelaut bari seraya tuh ulun mah idolakan banget mulai SD wali songo nih bari nonton TV-nya aja hitam putih ini seorang anak di bawah sidin ke kuburnya siapa ada himau wah langsung gembira rupanya jodoh ulun di sini jadi adik sini lawas di Jakarta aja bini ulun ringkas cerita 10 hari di Semarang jalan-jalan sampai wali nang kada terkenal wali nang hidup Habib hidup jarah macam-macam guru mengambil ijazah di Pakalongan aja bisa sampai Habib Anis ya nang ulun dibari buku 2 ulun membaca itu kemudian guru rombongan 10 nang 8 kada tahu termasuk ipar meroyesin guru Anwar tak cuma Habib Anis hanya 2 biji aja sih buku sim dulu cetakan asli nih rombongan berapa 10 bib mohon maaf yang nggak dapat hanya 2 guru lawan ulun tanda tangan Habib Anis berdua nah habis turun ke Jakarta naik kereta sampai Jakarta rupanya bini ulun ini menyajikan sudah kelaparan di kereta lah nak makan menu pertama sayur-sayur ala Banjar juga ngapa jurang sayur bening udah melihat keluar bini ulun orang Jakarta beset Masya Allah zaman niada niati sepatu biru jagur sompo kau belikan niada niati ya kan lalu mah jurang
bagusnya binian tuh siapa lah ulun gawil guru bagus sembilan siapa mana itu lagi lindung yang ada di Jawatnya itu keluar pelangnya lagi menyaji belum selesai itu jurang wah dingku itu sih jurang tak gawil pohon bang lu ulun ini seumuran tahu di ngaran aja jangankan mendapat fotonya aja kada pernah lihat nah udah dihinip ada kok lagi bandar pas tak kena berduaan di kamar diselot sinin ikam handak aduh adingku tadi punya mau jurang sip tinggal aku lagi cari aku nak beimbai kawin dua adingku kena bah empat itu kisah singkat cerita alhamdulillah guru pun di Banjarjo cari dapat jodoh lalu ulun banon singkat cerita nikahan ke sekumpul hari Jumat pepada lo jesiden aku sakit batis ikam aja ke sekumpulan lalu ulun ke sekumpulan nang memborongnya guru oton bari 3 mobil banyak pun Jakarta kemudian lalu menikahan ya abah guru nikahkan guru dulu hanya ulun sin khotbah sekali aja anak panjang benar umurnya nah, alhamdulillah berkat abah guru ulun sudah 27 tahun menjalani rumah tangga dengan ruhi rahayu tapi kalau bakalahi bumbu rumah tangga tidak ada seorang nang berarti bini kada ada nang cik cuma bilanya nang pina kancang sikung lama itu ya rahasianya ya kan bila bini kancang nang laki lama ya nang bini nih hebat bisa mengarasakan nang lama bisa mengalamahkan nang itu aja rahasianya bila pengantin-pengantin dah anak kermohon itu nasihat sebuting aja jurang ada jonang ada daur gitu guru daur ulun daur tapi alhamdulillah itu terima atasnya Mbak Dina Ali Fatimah Dina Kancang Fatimah Dina Ali keluar rumah berapa di masjid lalu jadi kum abaturab nah bari kada bakal ramek masjid Nabi jadi pasirnya lalu jika Nabi bangun wahai abahnya tanah nah apa diusap Nabi hibak pasirnya Dina Ali lagi galau berapa nah itu mengalah keluar karena muntung bini itu dua lah maaf lah binian lah dasar asli ang kadog yun malah kada jadi luar biasa ya itulah rahasianya dia alhamdulillah ulun sudah selamatan 25 tahun itu kalau adat Jawa siapa nang Jawa sini ini perkawinan perak kalau usia pernikahan langgeng kada pernah berambangan kada pernah arti berambangan pernah pisah rumah bulik bulik bini ke rumah abahnya nang laki berdiop nah itu berambangan itu ada cacat tuh mun bakalahi bumbu rumah tangga itu cuma tadi jangan sampai ada berpisah nah bila sampai 25 tahun adat Jawa serumah aja makanya berdoa selamat perkawinan perak bila 50 tahun usia kena masih kayak itu aja alhamdulillah perkawinan emas insyaallah sampai mati kada lagi ampihan oh ini seumur jagung pisah ada nang belum bertanam jagungnya bisa ada semalam kaum di Kuba tuh kada nyambat hendak tulak biar kaum ke Samarinda nulak akan rame mobilnya triple mobilnya tuh agak 3 hari bulik jurang aku nak nyambat seumur jagungnya aja belum ditanam belum ditokar ke pasar ditanam balok di jurang kenapa ngarnya bu pina makan kancang soalnya bulik kenapa rame rupanya sunyi di mana kan bulik boleh mulai Samarinda babes pulang ya Allah tatawaannya lagi nah ya kalah banyak pernikahan nastumat ada lo sama laman ampi kelahian bini 12 lapis lawar jadi lamun dihukum lamun tidak dijamah sama sekali itu tidak ada iddah ya kelahian langsung boleh kawin dengan bini belaki karena iddah itu memeliharakan janin tapi namun ada menculuk biar satu maka iddah 3 bulan salah satu kuruk namun kadada boleh itu di Quran tuh ada qabla ayat tamassa itu langsung belum mau disentuh ya tamassa tapi namun disentuh kalau stumat wajib iddah 3 bulan berturut-turut 3 kali haid 3 kali suci nah ya kan ya ulun tetamuni pulang 2 macam ada yang belum bertasmiyah anak cerai abah mamanya buat grup ulun do guru mau net daerah ulun juga ada lambat mana abahnya cerai guru astagfirullah guru ini masuk nih kayaknya kayak ini mamanya bini ya Allah tuh belum sempat nasmiyah anak berkelahian cerai
Kemudian ada lebih parah, di rumah sakit Zalehan ini yang nyampe orang. Anyar bini selamat melahirkan anak antara hidup dan mati gara-gara apa ya? Nang bini ini ada mamanya, ya kan? Artinya mintuha oleh lakinya ya, mintuha bini. Gara-garanya apa? Ujar nang mintuha anu nakai karena anu habis keluar rumah sakit ini kami bawa aja ke kampung kami. Kada usah di sini Matapura. Nah, nang laki mengingat kampungnya ini banyunya masam. Uang desa pulang sini rame Matapura kota ya Allah. Gara-gara itu ya. Udah mah ini kan nang bini ngasih akhirnya nyu pilih ikam dia milih mama kah milih aku kah jelas saya bebinian nang tapi pintar juga lah milih mama. Padahal sebenarnya laki bini itu wajib taat laki. Jadi pilih laki meskipun ya tadi ilmu yang bebayanya tadi memilih mama. Bila ikam milih mama, artinya kita pisahan cerai. Bila milih aku ya berlanjut milih mama cerai. Jangankan bertasmiyah, keluar rumah sakitnya belum keluar rumah bersalin tuh perkawinan. Lalu pernah Maria Teguh ditanyain Maria Teguh nang insinyur profesor dokter Longor tuh habis rambut kada lagi pintar kata orangnya. Pak Mario, saya mau tanya, katanya kalau orang nikah itu jodoh, tapi saya lihat fakta ada yang sebentar 1 hari 2 seminggu cerai. Gimana jodohnya itu? Oh begini, jawab saya ya. Memang kalau orang nikah itu jodohnya ketika itu. Cuman kita nggak tahu berapa lama jodohnya. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kalau cerai habis jodohnya. Jadi sini madakan jodoh bukan sampai mati juga ada jamin. Ketika itu jodohnya biar sejam, kelahiran cerai, bis. Ada kalau kisah. Pinamanda maja minantu nih, nang mintu hari picak sebelah mata. Nang mintu hari picak sebelah mata tuh nah. Mereka ingat jam lagi kan, picak sebelah. Ada tapi pemandir mulai berdatangan semalam nih, diitihi oleh mintuhan yang picak nih. Pas tuntung pengantin acara berbela asar sore makanan sore, baru malamnya lah. Anyar uyuh di pelaminan tadi dudukan. Nah, ujian mintuhan yang picak pun paksa ulang kisah kan mintu bapak jam supaya sesuai ya kalau. Nah, bapander bang nak. Jadi ulun tih bae mun pander ti pengasaran orangnya tih. Bapak pander aja kasar lah. Tuh kenapa mata pian terpicak? Bangsat. Kelahian mintuhan cerai. Mintuhan jut parang ada pun buka. Ampihan belum malam are. Gila ada. Gara-gara mata aja. Sudah dipadahkan ulun tapi bapak pander kasar sih orangnya. Orang sungai betih. Lain-lain aja mintuhan mata unda nang nang tahu aja sudah mulai berdatangan hal mata unda kayak ini. Kenapa mata pian bicak biar bujur juga ini aku takut mulai lahir kah cucuk tunggul umur berapa bisa juga tuh ngaran sama wajah karas juga minta. Nah supaya jangan ngantuk ya Allah. Habis kita kembali ke jangan ke laptop lah ke kitab. Nah jadi Rasulullah SAW tadi lahir, kemudian Sidin lahir. Nah itu maksud tahun gajah tadi lah selesai. Kemudian Nabi lahir itu ini catatan di dalam kitab Selamut Taufik karangan Syekh Imam Nawawi Bantan. Nabi lahir tidak seperti lahirnya kita di kemaluan ibu tidak. Baina surah wal faraj. Buka kitab Selamut Taufik halaman 5. Nah. Dan itu bukan nabi kita aja, mulai Nabi Adam sampai nabi kita. Jumlah nabi ribuan, jumlah rasul ratusan. Nang wajib hanya selawi, untung selawi. Adamun Idrisun Nuhun Huduma terus. Ya kedua awam sampai Toha dakwaya habis. Bila hafal kedua awam hafal itu susulan nabi selawi. Nah di situ malaikat 10 ada jiwa asal jangan makacil itu kacil kita buat 12. Apa tugas-tugasnya kena? Jibril membawa wahyu, Mikael menurunkan hujan, Yoske Israel meniup trompet tahun barulah, meniup trompet sangka kala. Azrael mencap apa? Mikael tadi meniup trompet, makacil malunta, tuh kacil mau unjun, tewas lebihan. Bilanya 12, orang bumuran 10. Tukang talkin telah datang 3 malaikat jadi jar murid belakang guru
ulun di mana-mana 2 aja, maka saksikan yang satu palsu. Guru pintar kan mau kalah. Mangarang khutbah berminggu-minggu. Kada ingat menjurung surat segel dan pembakal. jadi tuntung segel pagi Jumat, jadi pembakal lah kasih ambil aja, ambil. Maandak dia kesamari di kamar batate lawan buku khutbah, kertasnya sama. Mahancap ke masjid buat buku segel. Apa kabar naik mimbar? Begitu buka dong dulu lah. Kurang alhamdulillah adang dulu lah. Dong dulu lah. Tapi nangaran guru alhamdulillah. Lalu utak jalan. Ini mengarang dadakan nih. Selawatnya nang singkat-singkat aja ada apa juga nang panjang dong. Padahal sudah bersusun. Iradat Tuhan nang maha kehendak, kita aja Tuhan B. Nyawa hendak khutbah aja udah segel kan nyawa. Kabo segel lalu mulai ya. Masyaallah muslimin jihad khutbah Jumat yang berbahaya, yang berbahagia. Di dalam kehidupan kita ini supaya jadi khutbah nih, kita sering memiliki harta benda. Di antaranya misalkan satu bidang tanah kena, cuma jangan dipadahakan kena pahalatan lawan si Sarman di timur, daur masjid. jadi akannya supaya jadi khutbah nih, segel tadi. Padahal ada pahalatannya, ngarannya ada, tanda tangan pembakal RT, ada saksi, segel SKT. Suruh keterangan tanah aja ada sertifikat lain sekalinya. Jadi kita artinya harus tahu batasan-batasan sebidang tanah tersebut. 4 arah. Napa jadi jamaah nih? Kisah napa ada pengen menerka tidak mirip tanah. Mirip lawan tanah. Terutama pembakalnya ada. Hajinnya pembakal. Hajinnya pembakal, pinanya iya juga kertas pembakal jangan bilang dong ini urusan pembakal. Iya juga salambaran warah, cuma biar pembakal berdiam aja lihat tak udah cuma anak tahu kayak apa kehebatan. Nah ini pulang ini guru pulang lah orangnya lah, jangan merasa kata guru harus bisa turun tertinggal ya. Nah lalu artinya kita perlu batasan timur, barat, utara, selatan. Karena di dalam hadis yang maksudnya hadis yang ada hafal Arabnya, artinya ingat, yang maksudnya artinya barang siapa mengambil hak orang, misalnya 1 jengkal tanah itu dikali 7 lapis bumi, nanti pada masyar dibebankan di pundaknya. Mantap pula tuh. Cuma kan tapi banyak lagi pang bumbunya lalu pindah anak menyudahi. karena mengeradau pulang. Oke saya lah kesalah. Ada kau apa ngaran Tuhan yang kehendak. Jadi hati-hati bin khutbah, hati-hati kesalah ambil kan. Salah. Habis kemudian Rasulullah SAW umur 2 bulan dalam parut mati abah sudah. Jadi pangkat yatim itu dalam parut. Rata-rata ulama besar itu. Dan 6 tahun mati mama yatim piatu. Lamun anak ayam yatim itu mati apa ya? Mati mama. Karena abahnya banyak bertanggung jawab. Ya gonang mana? Kalau nusia abah tulang punggung. Mati yatim, mati abah, piatu, mati ibu. Umur 6 tahun, kuis catatnya dapat. Umur 2 bulan tadi, umur Nabi 2 bulan dalam perut mati abah. Umur 6 tahun sudah di dunia mati ibu. Kemudian diteruskan pemeliharaan. Loncat sedikit. Jadi begitu lahir tadi Nabi itu Rasulullah SAW luar biasa, saksikan macam-macam lah di dalam Mahina Baroza itu semuanya. Nah malaikat membawa ke masyrik, ke barat ya. Habis kemudian bidannya Syafa tadi itu juga menyaksikan. Syafa ini umumnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang terakhir masuk surga nang 10 tapi mubasyirin bil jannah dalam khutbah yang dibuat ya kan Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Kemudian wasifatil batin min asyrafi kiram Talha wa Sa'id wa Sa'id Abi Zubair bin Awam. Sampai Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam terakhir. Jadi Abdurrahman bin Auf ini bisi mama bidan beranak. Aminah lahir sendirinya dihadiri oleh 2 calon istri Nabi surga, yaitu Siti Asiyah dan Siti Maryam. Catat kuisnya ulun ingat juga. Siti Maryam dan Asiyah itu cikal bakal menjadi bini Nabi dalam surga. Karena keduanya ini bujang asli.
Siti Asia walau istri Fir'aun, tapi ada dua riwayat. Fir'aun bila hendak masuk ke kamar Asia hendak menggauli, molennya lentok. Ditangkir kada kawau nang lentoknya kada kau ditangkir itu selama sarapuna. Satu riwayat diganti Asia yang lain. Bila behimat tapaluh tahu lain. Tuh atau Allah Taala menjaganya, menyembunyikan iman kepada Allah, dijaga habis. Ini tetap perawan, tidak pernah tersentuh. Yang kedua Maryam sejarahnya hanya di mihrab. Nah, lalu Sidin diberi ada dua karamat karena Sidin bukan nabi. Jadi karamat pertama hidangan makanan, ya kah? Nang jarum Zakaria wajada indah rizqa itu talam. Kemudian tidak ada pulang buah di musim itu ada. Dari mana anna laki hadza qalat wa min indillah, dari surga. Ujar guru, bila makanan surga di Ramadan datang ke kita kada batal makan asal dari surga. Lamun dari warung swarga Banjarbaru tuh swarga lain batalnya, ada swarga ada surga. Nah, yang kedua lebih bingung lagi Zakaria. Begitu masuk mihrab Siti Maryam sekalinya hamil. Apa ini baru? Ulun diberi Allah Taala anak. Kesakan datang Jibril meniup ini muntung ini hamil. Nangaran hamil bah ini kata kawata kesah lan bini bah kesah akhirnya rahasia lah, jangan dikuya kas rumah sebarah rahasia lah, rahasia sakampungan rahasia lah. Itu pemilu ngarnya umum tapi rahasia. Akhirnya digebrak, dihancur mihrab Siti Maryam. Ternyata biarnya melahirkan seorang lalu sing ke pinggir kampung kayak pinggir hutan, lalu sing melahirkan sorangan Nabi Isa tuh. Nah, lalu Nabi Isa akhirnya Sidin benazar, aku kada bepander, aku suruh anakku jaga anak. Begitu bisa lah bayi ngomong langsung, ini Abdullah ataniyaki Injil macam-macam sampai wabaron biwalidati. Karena anak kan bisa ngomong kada sampai sehari aja sejam kan, setengah jam. No, bayi yang ngomong di sini dalam riwayat ada 4. Pertama bayi Isa, kedua bayi Juraij mengatakan kues, ketiga bayi Masyitah tukang sure sisir Fir'aun, ragu-ragu Masyitah hendak membuat kawah jan Fir'aun bila ada membuat kawah ikan Tuhan akan aku, bila Tuhan aku selamat laki anak yang sudah bercaburan ke kawah yang dibikin Fir'aun, kecuali Masyitah lon bayi lagi nyusup malah pas umi atnya koi lompat kita alal haq atas benar, akhirnya tel meluncur seorang. Nah, itu bepander punya bahasa Arab padahal masih Yusuf. Yang ketiga, yang terakhir yang keempat bayi saksi Nabi Allah Yusuf dengan Yulak Leha Sulaykha. Karena waktu itu tidak ada saksi, raja bingung padanya pada benar ujar Yusuf sibik ujar Zulaykha yang boy ulot Yusuf kagak bayi ngomong wa syahada syahidun in kuddam qamisuhu min dubur ya kan. Kayak ujar bayi bilanya gamis Yusuf rabit di belakang, Yusuf ujar nyandak muka Zulaykha mengarek rabit salah. Bila gamis Yusuf rabit di depan, Zulaykha bujur mempertahankan diri, Yusuf memaksa. Yusuf salah ya, diitihir aja apa rabit di belakang, berarti Nabi Yusuf anak buka ditarik berarti ikam tobat. Dalam surah Yusuf ada itu penjaraja ikam salah. Nah, apa? Nah, itu bayi yang keempat kuis ya kan. Bayi siapa tadi? Bayi Isa, Juraij sampai ibadat itu akhirnya itu sesuai sunat mamanya bakiau. Makanya bila kita sesuai sunat mama bakiau apa bakiau sahute bila pada sahut karena wajib bakti langkuitan pada sholat sunat. Kalau amun sholat fardu kan boleh dohor lah sama aja laki. Yo sahute Maryam, adakah Maryam? Nah, batalnya pun batal tapi mun semua zohor Maryam pun salah kada boleh itu haram, kada boleh, hak Allah diutamakan. Lamun fardu kada boleh, tapi lamun sunat tadi Juraid kesal mamanya, salatku ibuku bin Maryam kesal mamanya, ya Allah ulun minta bukti nah sembahyang terus anak ulun Juraid minta bukti ulun sangkal mangkal, akhirnya datang pelacur ngelilingi tawab peti lanjang binan sing bungasan tapi nangaran dijaga Juraid kada magang
Akhirnya putus asa keluar ke tempat pengembala kambing main pada lawas isinya betianan. Oh, Juraid nang ibadat nih hasil karyanya. Lalu digebrok didobrak tempat ibadat Juraid hancur. Ya Juraid ke dada. Sudah ya Juraid ini aja kita tunggu lahirnya kita takuni bayinya. Ya masyarakat bisa garang pandar. Kita tunggu. Lalu singkat cerita lahir bayi tadi, lalu dicucuk Juraid ke pusat ya babus man abuk. Siapa Abah Hikam? Atiro ira gunang. Abah Hulun pengembala kambing, dapat juga itu di kebun kurangnya. Tuh bayi Juraid. Yang ketiga, yang keempat bayi Yusuf, ya, kuis. Berak tuntungnya berapa? 10 tuntungan lah. Nah, singkat cerita kemudian Nabi umur 6 tahun yatim piatu, kemudian dipelihara pulang Kaisidin 2 tahun Abdul Muthalib, lalu umur 8 tahun kemudian diserahkan pemeliharaan Nabi kepada Abu Thalib sampai umur 12. Ada 2 situ. Pertama, Nabi sudah bergelar Muhammad Al-Amin, sangat dipercaya seluruh ahli Mekah percayanya lawan Nabi ya berkirim bilanya hendak belayar perampok kami juga di luar. Titip barang nang berharga emas apa-apa hampir berharga lawan Nabi ya. Itu jalan bagus kumpul yakannya Rasulullah itu biar orang tuh titip bungkusannya itu kada bergarak. Ini amplok berapa orang nyuruh simpaniakan adalah nyuruh itihila enak. Itu kita grup adang di sini. Jadi ambil Nabi simpani tempat aman dijaga. Cin kan meninggalkan apa-apa. Itu sampai terkenal Muhammad Al-Amin. Terus umur 12 nang dibawa berdagang pertama ke negeri Syam pulang. Nang awan menaungi ke Abu Hurairah. Ya, Nabi Khadijah. Kemudian di kitabnya ya ini masanya memang Muhammad ke negeri Syam ini, tahunnya ini, cuma umurnya berapa? Enggak tahu lagi. Cuma tandanya bila kemana-mana diringkui awan, bila biarnya berombongan enggak. Ternyata ada satu kabilah nang berombongan diiringi awan di atas. Nah, ya, cuman banyak orangnya, ada nang Tuhan Abu Thalib, yang lain-lain. Nabi jenang Pak Anumnya umur 12. Lalu sudah siap makanan di rumah aja Abu Hurairah dicegat. Pian berataan masuk ke rumah Ulun. Ulun menjamu makanan ala kadarnya. Nah, baharaan niat Abu Hurairah supaya awan menaungi rumah, ada dapat barokahnya juga dan ada Nabi yang masuk ke rumahnya. Ya kan, pendeta sangat alim. Masukkan, rupanya Nabi ditinggal. Ya Abu Thalib ikan nakai di sini ya tunggu barang. Ibarat mah ini kena abah bungkus barangnya jagung 5 kali bungkus kena. Ayo dengar Nabi don marina ya kan tuh masukkan buahnya. Lalu keluar Abu Hurairah mencek awan, ternyata awan masih di atas sekeduk, di atas barang-barang onta tadi. Ternyata dilihat ada gulam. Nah, berarti ini orangnya Nabi akhir zaman nih. Umur segini nih. Berarti nang masuk ribuan buntat aliling, buntat kaleker kan ada baiknya. Aliling menjadi tetek buritnya. Ulun ketujuan ngucap. Wah, ya kan? Dioseng lawan apa? Santan, buati kangkung juga. Kacang itu nam. Dari mata pura menjual tuh semangkok aliling. Aliling memang berjual ada juga. Jangan gondang, sikap benar kanyang nang siput juga. Ada nah makanan siput, macam siput sekarang ada lele, nila, ayam juga. Tuh aliling, buntat aliling. Kemudian masuk pakai ulun menunggu barang sudah masuk bilanya hilang yang ku ganti sugih dengan pendeta kurang guru ulama banyak gampang nenek barang dagangan juga iyalah masuk. Begitu Nabi berjalan, nah awan wah akhirnya masuk ke dalam rumah, awan pun menaungi Bahir itu umur 12. Kemudian umur 25 berdagang ke negeri Syam kedua kalinya Nabi itu berdagang. Nah jadi berdagang itu termasuk adalah mengikut sunnah Nabi. Ujar ulama 2, kita nih berusaha bisa berdagang, bisa bahuma atau berkebunnya kan. Nah, kebun sawit agak sugih lain. Punya ada pulang lain pada sawit apa aja? Dulu adalah. Wah ini ada nang kebun apa ya? Lain kayu sengon lain pak. Ada pulang punya apakah? Pinarami. Batu kapur kan? Kadang-kadang ingat ada tuh pina menyaingi anu pulang. Pina kalah batu bara, pina kalah. Batu besi kan?
Tahu Jona ada malam ucapan nggak kan ingat nah asa ingat malam maka ingat pulang nya dunia gitu nggak ingat nah kemudian sudah masuk ya kan jadi umur 25 Sidin membawa dagang Siti Khadijah yang kedua dan umur 25 juga Nabi nikah dengan Siti Khadijah kemudian mempunyai anak dari Khadijah 6 dan sebelumnya dan nantinya dengan Matu Kiptiyah 1 jadi 7 jumlah anak Nabi ya kan nah kemudian dari Khadijah 6 dari Matu Kiptiyah 1 jadi jumlah bini adalah 11 ya kan nah jadi Khadijah tambah awam itu ada 10 di situ mulai Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romdah Hindun wa Zainabun kaza Juwairi nah sebelumnya mereka Kiptiyah ibu daripada Ibrahim fa ummuhu Mariyatun Kiptiyah itu yang ke-10 yang pertama sudah Khadijah jadi 11 kuis catatnya Zakartin nah anak-anaknya dari Ibrahim dari Khadijah itu Qasim dan Abdullah gelar Thahir Thayyib kemudian Zainab kemudian Ummu Kulsum Ruqayyah Ummu Kulsum dan Fatimatuz Zahra ya kan nah kemudian dua putri Nabi ini sempat kawin dengan anak Abu Lahab namanya Utsbah dan Utaibah kemudian sebelum dijamah apa turun tabat yada minta pisah Abu Lahab dengan anak-anaknya syarat cerai anak Muhammad ini karena abah ini sampai kisah nah, waktu habis nikah ini langsung rehlatus syita berdagangan Islam belum sampai berkumpul mengumpuli pernah Ruqayyah dan Ummu Kulsum habis cerai kemudian dari Ruqayyah ini diambil bini oleh Sayyidina Utsman bin Affan garing-garing Ruqayyah wafat turun tangga mengawini adiknya pulang Ummu Kulsum nah janda kembangnya berdua ini sama dia belum dijamah apa-apa kan nah itu kemudian sudah nah adapun Zainab dengan suami yang lain adapun Fatimah dengan Sayyidina Ali sampai akhir hayat kemudian Rasulullah SAW Sidin umur ulang 35 mempersatukan bangsa ada 3-4 suku bertikai menetapkan batu Hajar Aswad sehingga siapa siapa yang masuk awal di pintu itu maka itu sebagai hakim sebagai ulun hakim penghukum pengadil kita ada satu ayat Abu Jahal masuk jangan ada satu ayat memang Rasulullah awal subuh masuk nah datang Rasulullah diurahkan selendang letakkan batu di sini kemudian ikam 4 buncuk masing-masing membawa ke sudut Ka'bah begitu sampai tangan Nabi yang mulia meletakkan jadi batu surga nang asli di dunia hanya satu tuh Hajar Aswad makanya berebut mengucup sebenarnya tangan bilang mengucup Hajar Aswad jangan berpajam bila berpajam kena model berambut masang ditakuni orang yang ngucep lah ya ulik umroh kayak apa tadi jar pina babulu gitu jar sekalinya katiak Arab bebincalak mengucap manusia itu orang Arab kena ganal awak yang kita nenek di bawah ketiaknya tuh pak kena ganal awaknya nah putih-putih nah yang jangan lupa jam lah itu jadi Hajar Aswad itu 7 biji batu itu dari surga tadinya dalam manasik Aedoh di rumah karangan Nawawi Bahari itu Hajarul Abyad batu putih sangat putih dari susu cuma lakin sawadatu khotoya Bani Adam telah menghitamkan oleh dosa-dosa Bani Adam makanya bila orang boleh haji umroh itu inya diserap dosanya oleh Hajar Aswad jadi bila boleh orang boleh umroh haji yang penting kita pinta satu doanya jangan sajadah tasbih kopiah kurma sakit hati aja kalau diberi tasbih kawan diberi bapak doanya itu yang penting inya lagi dibersihi oleh Hajar Aswad dosanya belum orang haji di Arafah diampuni orang wukuf belum lagi tuh banyak lagi nah yang kedua Zam-Zam kira-kira asli mun dari sana di sini banyak kayak baju memang bensin coba campur ya kadang ragu juga hati iya kan ya kan bensin campurnya apa minyak lamak sama ya kuning nah jadi itu penting doanya ya Hajarul Abyad jadi Hajarul Aswad itu batu dari surga tuh lalu umur 35 umur 40 Nabi suka khalwat ke Jabal Nur alhamdulillah 2 kali naik ulun sudah Jabal Nur kayak apa baris dia pada ulun nang ini bertangga aja uyuk diolahkan tangga itu nah bari kada sing tanggaan semata-mata bahar nang pina layak kayak batis kadang mungkin tak peleset berdarah batis Siti Khadijah maantari makrantang makanan aja ke sana nah makanya Nabi Adam lahiri lawan Nabi Muhammad ini Sidin bininya membantu beribadat dan Allah Bunda Hawa membantu makan buah khuldi yang dilarang Tuhan
Nah, iblis pada rela dikeluarkan dari surga mah jadi ular masuk pada tahan Nabi Adam non bini goda. Allah ikam buah khuldi dalam khuldi itu artinya kekal. Tuhan kada hendak ikam kekal. Makan ikam kekal khuldi kekal. Oh iya jar Hawa. Lalu yang kita makan aja. Akhirnya memakan. Siti Hawa 2 dikacak malaikat di pinggang ya jadi susu tuh. Kemudian Adam sebiji aja dikacak malaikat sini jadi tekok nang betekok tuh binian lakian bakul kon lakian ya binian mulus nya sudah tak ke bawah ada duanya tapi 2 biji makan itu bang binian dah kada kawa. Nah ya kan makanya di dalam gerak sholat beda binian lakian tuh 3 tempat. Pertama ketika takbir jangan berbuka kalau lakian sunat renggang Allah binian karena kastela ada di gana kastelanya. Kedua ketika ruku. Jadi kalau ruku jadi ruku kalau lakian gitu anggang loh binian karena kastela juga dilindungi. Kemudian ketika sujud lakian renggang binian rapat kastela juga itu 3 tempat itu sunnah hayat binian perlu perhatikan dan lakian pikihnya di dalam PL rukun PL nya tak geraknya jangan tak balik ada menit lakian kayak itu ngejar sujud bencong atau sunat sejengkal aja lakian binian rapat. Nah itu anak kapat terbatis rapat kita karena sudah gitnya rapi ngali nyambat tuh. Nah jadi jangan main tuh enak berabit pulang jadi nyerapat. Nah kalau lakian tuh ada biji mengalang paksa ranggang sekilan dikilan nih lah sekilan sunat batis lakian jangan rapat tuh binian. Nah itu pulang tempat ada macam-macam apang sejadahnya sudah anu naik apa berkurung itu ceklok jadi mensesuaikan kalau apa kurus tuh awak berdua nang kurus sorangan itu orang nang lama ujul aja ini pas awaknya lebar. Nah jadi orang ampih nukaran sejadah nang langsung apa tah nang karpet nang gambar sejadah tuh nah karena orang ukuran lamak itu karena nang kurus mujur tuh kau 4 kilan berarti terlalu benar nih ya kan. Nah itu umur 40 kemudian di situ Nabi dilantik menjadi Rasul. Kemudian begitu turun tadi anjir asyaratul aqrabin secara sir dulu keluarga dulu termasuk Abu Lahab dikumpulkan ceramah Nabi aku Rasul lalu Abu Lahab sarik alihat jamaah tabban laka ya Muhammad hanya mendengar ocehan mengarado nih ya kami dikumpulkan Tuhan-Tuhannya celaka engkau. Nah Nabi kada menjawab Quran menjawabkan tabbat yada abi lahabi wa tab celaka tangan Abu Lahab menunjuk Nabi tabbat. Akhirnya orang Arab waktu itu tidak ada model pantun gitu Qurannya kan tahu di Quran nah kayak pantun nyebak sinyan ujungnya Lahab tab sampai masa lalu diijanya kak hafal karena kan sarik Abu Lahab ngaran inya pam berada Abu Lahab sarik yo bininya lalu bininya bawa batu ngarannya Ummu Jamil nyatakan kuis Ummu Jamil. Abu Lahab aslinya namanya Abdul Uzza mengatakan nama aslinya Abdul Uzza. Abu Thalib Abdul Manaf aslinya namanya Abu Bakar Abdullah ya kan. Nah itulah kemudian kami kuis keluar kita menutup lewat pulang jamnya akhirnya kemudian sudah lalu setelah itu waktunya rehlah rupanya dari anak Sidin Utbah dan Utaibah. Nah kemudian umur Nabi berapa kurang 50 ke meninggal wafat 2 talang dada yaitu Siti Khadijah sebulan Abu Thalib wafat bertambah dahsyat gangguan kafir Quraisy. Kemudian Nabi setahun sebelum hijrah dihibur Tuhan kesedihan wafat 2 talang dada dengan Isra Mi'raj. Nah kemudian mungkin umur 52 angka sudah karena sudah 10 tahun di Madinah. Nah itu 52 kemudian setahun sebelum hijrah berarti 52 lah. Nah kemudian di 53 Sidin hijrah ke Madinah kan 10 tahun jadi umur Nabi 63 kena hijrah. Kemudian Sidin habis Mi'raj bukannya tambah insaf pun kafir Quraisy dan mukminnya pun sedikit nang beriman banyak nang kafir ya ka urangnya 1000 toh paling salah 50-20 kayak Nabi Nuh. Nah akhirnya Nabi ya sudah banyak nang kafir Nabi hijrah dengan perintah Allah ditemani Abu Bakar Siddiq. Ingat Nabi hijrah hari Senin nang mengumpul Senin Nabi banyak diantaranya Nabi hari lahir Senin hijrah Senin sampai Madinah Senin wafat pun Senin tuh 4 ada juga turun ayat akmaltu lakum dinakum Senin.
Nabi putuh Makkah merebut kembali kena sebelum wafat Senin, merebut Makkah Ramadan Senin. Itu di antara di kitab Nurul Yakin ya. Nah, kemudian Nabi hijrah ke Madinah menggalang kekuatan sehingga perang demi perang Ghazwah Sariyah terus. Akhirnya bulan Ramadan Nabi putuh Makkah merebut Makkah dikuasai kembali, dan Nabi usia 63 sidin wafat di hari Senin. Nah, lalu ditanamnya hari apa? Apakah hari Senin? Tidak. Nabi ditanam hari Arba. Karena waktu itu adatnya tidak boleh ditanam dulu kecuali sudah ada dilantik pengganti khalifah. Begitu Abu Bakar sudah disetujui, setuju, baru Rasulullah dikubur, dimandikan, kemudian dikapan 3 lapis. Nabi itu dalam 9 tadi 3 lapis kain. Lakian boleh 5, jadi 1 baju, kemudian 3 nang biasa tadi, kemudian nang 5 itu sorban namun haji. Namun sudah atau umroh di pulangnya sidin 5 binian itu 5, biasanya 5 lawan kelukung, tapi baju itu 3 lapis mundur jadi 5. Itu sunatnya lah. Tapi nang wajib bagi mayat hanya 1, menutup aurat pakaian binin kah. Itu yang selebihnya itu hak waris, bila warisnya setuju boleh, bila ada waris setuju kada boleh, haram. Tapi nang menutup aurat jangan nang tarang, selapis tuh hak mayit, wajib itu menutup aurat. Kemudian ditanam hari Arba. Abu Bakar sudah jelek, demi itu juga begitu Abu Bakar wafat jangan ditanam kecuali ada khalifah pengganti Umar, ditanam Abu Bakar. Begitu lagi Umar, sudah ada pengganti Utsman, ditanam Umar, Utsman gitu, Ali begitu ya kah. Dan ulun pernah waktu meninggal Habib Rahman Kuitang Jakarta itu belum ditanam juga, disolatkan belum, dilantik anak Sidin Ali bin Abdurrahman baru disembahyangkan dikubur. Itu juga adat balamnya, ada bila majlis tenggana khalifah atau gitu ya kan. Habis kemudian Nabi meninggal, dan Nabi dakwahnya berapa tahun di Makkah? 13 tahun, hanya ditanamkan tauhid la ilaha illallah, iman pada Allah. Kada ada lagi syariat, dada sembahyang dada di Madinah jasnya. Nah, makanya Ramadan pun tahun kedua baru bulan Sya'ban turun kewajiban fardu puasa di bulan Ramadan hanya di Madinah. Tahun kedua hijrah sudah 2 tahun Nabi turun perintah Allah untuk wajib berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh di Madinah. Jadi syariat kesemuanya selesai di Madinah. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum itu di Arafah. Dinakum Islam Madinah. Nah, itu di Arafah. Nangis sebertaan sahabat di Arafah illa Abu Bakar. Nangis? Gembira. Serentak ada nang bertandik-tandik, sudah sempurna Islam. Tidak ada lagi kita hukum-hukum, sudah komplit. Illa Abu Bakar nang menangis. Bingung sahabat. Pian kenapa? Jadi Nabi Islam sudah sempurna, alhamdulillah. Tidak ada lagi kita hukum-hukum tambahan apa ada. Kenapa kita nangis? Aku cinta mengaran sempurna tak. Cuma tahulah ikan. Bilanya Islam sempurna, nang membawanya diambil. Lalu terdiam sahabat. Itu kecerdasan Abu Bakar Siddiq. Makanya Sidin pantas khalifah ula. Sidin paling cerdas sahabat. Apa aja Sidin pasti mentafsirkannya itu tepat. Nah, itu Abu Bakar Siddiq lah habis. Dan Sidin itu meninggalnya Abu Bakar Siddiq itu karena kada lawas jaraknya, karena Sidin sedih siang malam sampai kurus memikirkan Nabi aja. Habis kemudian ada kuis. Nah, jadi di sini tadi berapa Bu jumlah tadi tentara gajah Abu Lahab itu berapa? Marhaba. Nah, kemudian jumlah burungnya berapa? Banyak kan jawabnya. 5 opian jeputik. Kalau seikung aja. Situ tadi minanya nyaring nah. Kemudian jumlah sudah tahu teh batunya ada segini. Siapa tadi nang didudiakan dari 60.000 tadi, alamun 58 di tempat hancur lebur diduguri batu. Ada? Lawan siapa? Nah, tapi pas Bang Abraha dulu lawan anak buah Raja Najasyi, ya Kak. Nah, kemudian Nabi umur berapa yuk ditinggalkan abah wafat? Banyak mana terjadi lima. Itu sekung aja dulu. Tapi tahu beratane alhamdulillah. Yang tengah lagi kita tahu. Kemudian umur Nabi berapa pulang ditinggal ibu tadi? Alhamdulillah mengulang kita. Kemudian nih kada sambatnya nah.
Berapa hari sempat Nabi disusui Mama Sidin sebelum Halimatus Sa'diyah? Hah? 9 ya, siapa 9? Mantap. 9 hari, urun keringat nyambet tadi. Jadi waktu itu sebelum Halimatus Sa'diyah datang dari negeri Bani Sa'ad ke Mekah, itu Nabi disusui oleh 2 orang. Siapa 2 orang? Siapa? Selain ibu Nabi siapa? Lain. Khadijah nyusui. Jangan di sini situ aja nah. Siapa? Lain. Suwaibah ini budak Abu Lahab. Makanya tadi kan Abu Lahab yang hanya sekali seumur hidupnya gembira lahir Nabi. Saban malam Isnin Allah beri enteng siksaannya dalam neraka Jahannami. Dalam syair salam wa man fir jahimi laqad khufifa li farhatihi maulidal Mustafa. Salamun salam ala ahli Makkah wa hadzal maqam. Itu waman Abu Lahab fil jahim, dalam neraka Jahannam. Laqad khufifa, sungguh diintikan Tuhan siksaannya setiap malam Senin meminum selang-seling air di antara 2 jari. Pernah Sidin dimimpi oleh dan sanak Sidin namanya Sayyidina Abbas, satu riwayat Ibnu Abbas. Pokoknya 2 beranak nih mana kan ya. Nah, kayak apa keadaan pian di sana? Disiksa aku, kecuali aku saben malam Senin, hari Senin diintek siksaan. Aku meminum air lezat benar. Hilang siksaan itu. Rasa sakitnya dengan minum ini tuh. Sekali aja pernah gembira lahir Nabi. Mun kita ya Allah saben tahun maulidan. Saben hari banyak maulid, habisnya maulid terus ya Allah. Nah, luar biasa gembira. Makanya tadi Abu Lahab nang sekali jabarisan Tuhan, cuman nang airnya ini apa anunya? Karena Sidin memerdekakan burdak yang bernama Suwaibah Aslamiyah, 2 ada syarat. Suwaibah sini. Aku lagi himung gembira. Ternyata aku punya ponakan laki-laki di zaman jahiliyah, bila melahirkan anak bebinian, hina abah mamanya, sopan abahnya kada mau berjalan lagi. Kenapa? Dianggap perempuan itu tidak berguna, tidak berharga, lemah. Makanya Nabi mengangkat harkat martabat perempuan setelah Nabi menjadi Rasul. Bahkan surga di bawah telapak kaki. Ujar anak angkat mabatis biar nak melihat surga. Disepak itu peribahasa. Hati-hati mamanya tuh jaga muntung bila nang jahat mujarab. Bangsatnya jadi bangsat sampai Tuhan. Makanya itu Abdurrahman Sudais, Imam Makkah yang bagus itu sampai ini masih hidup. Ya Allah. Nah, kadang lagunya Gurian Nur bisa mengajak. Nah, Pak Sidin itu nakal bagikan anak. Mama Sidin kelimpatan sarek, ucapan bagus. Mudah-mudahan jadi imam Makkah nenek. Ya bahasa kita tapi bahasa Arab sih. Jadi imam. Kan jadi sesarik-sariknya hati kita dengan anak, tetap ucapan yang keluar itu yang baik kabul. Ya bila nang jahat kabul juga, nang baik kabul. Jadi baik nang baik. Itu ujar ada pulang pakai urun almarhum Guru Danau. Sidin masuk nang nakal juga kan anak sampai sekuitan umana ya katanya anak pun ini. Makanya jago jangan sampai ikam kada anakku lagi anak hantu ya lah ya guru jekah berarti pian mah mamanya hantu. Mun ulun anaknya ya diangsulnya ini. Nah Pak paling sarik mudahan ikam jadi ulama besar aja Mama Sidin. Mbah tiwasnya ada masih macam-macam loh. Jadi ulama besar ya Sidin jadi orang alim, akhirnya Sidin ngaji ke Bangi, akhirnya Sidin sama mana Guru Danau, Guru Haji Asmuni orang Sidin. Nah itu jadi mak jaga ucapan mama bila lon anak sejengkil senakal apapun tetap nang bagus keluar. Itu mujarab. Itu bukunya Juraid tadi kejadian macam-macam Tuhan kabulakan tuh. Nah lalu tersiksa Juraid kenapa pelacur habis berurusan. Kenapa? Ada bagusin hati ya berkritik Allah berdoa. Jaga itulah. Nah terus sesuai betul asumnya. Nah ujar Abu Lahab ikam ku merdekakan, cuman syaratnya ikam menyusui dulu sampai karena wanita-wanita gunung datangan nyampe ternyata 9 hari datang Halimatus Sa'diyah dengan laki bini
Cuman yang lain kawan-kawan tadi terdahulu onta Halimah kurus lemah, akhirnya paling akhir dapat seikung bayi, susah pulang yatim. Mamanya aja ada, abahnya 2 bulan sudah kata hilang, kayaknya susah juga. Akhirnya ayahnya sudah masalahkan laki sidin, sudah kita daripada kan mau apa-apa bulik ke kampung, dibawa. Begitu Nabi dianu sekalinya ketawa Nabi. Akhirnya ontanya nang lemah tadi membalap kontak kawan yang lain, Halimah tunggui artinya nah ontanya membalap sampai ke kampung. Waktu itu kemarau hujan aja dan banyak lagi keganjilan yang Halimah saksikan, pohon batu semuanya beri salam bingung sampai jadi tetapi pene Halimah di kampung bila ada nang garing ke rumah anak mana awak dijapayakan tangan Nabi kena hilang. Kada ada dokter bahari mantri kada ada. Japayakan tangan Nabi ya hilang. Sakit apa aja di mana sakit di tangan hilang. Itu hal Rasulullah SAW. Sampai saban malam sehingga makin rumah bila diantar Nabi tarang ruangan. Makanya dia saban tiap malam Halimah tak pasang lampu di rumah karena Nabi Mustafa lampu penerang di rumah. Semua kambing Halimah gemuk dan bersusunah, semua berkat dijamah tangan Nabi yang rahmah. Kambing nang kurus-kurus dijapayakan Halimah nah susunya langsung mongkar langsung diperah oma. 2 tahun nyusuakan dibulikakan 2 tahun lo. Begitu rupanya di Makkah nih lagi gawat, orang mencari-cari Nabi nak bunuh buahnya. Emang diincar. Ujar Aminah bawa lagi di anak kuda apa? Orang lagi cari. Ya kah? Boleh. Sehingga 4 tahun lah, 2 tahun pulang. Nah, terakhir ini Halimah memulikakan apa? Nabi dibelah dada. Bakawan 2 anak sidin anak kandung, ngarnya domroh, bekesah mak. Tadi dan sanak Muhammad tuh ada berjubah ini hah? Ya kah diperiksa Nabi kada ada apa-apa kunat kada ada dibedah. Waktu di Halimahnya ada 4 peristiwa pembedahan sikus sodar. Itu yang kedua indah gulam ya indah Halimah, indah terakhir indah Isra Mi'raj. Nah indah risalah yang ketiga indah Isra Mi'raj dalam kitab Ibnu Abi Jamrah hadis itu disebutkan. Lalu dibulikakannya sudah umur 4 tahun, kemudian usia 6 tahun tadi meninggal ibu, dan usia berapa pulang Nabi tadi berdagang pertama dan di Galeri Al Amin. Banyak limo aja biasa saya tahu 12. Nah, umur berapa nikah ada limon gini. Umur berapa Nabi udah yang kedua dan nikah 25. Umur Nabi umur bini berapa Khadijah? Oh hafal guru baca menakib Khadijah rancak guru sana ini. Nah 40 ya. Nah dah. Kemudian siapa tadi jumlah bini Nabi berapa? Siapa? Nah ini jangan sabdas saja. Ada apa? Ayo. Pertama, Khadijah siapa nang kada kenal? Nah, nang 10 nang hitungan dah. Nah, lalu antis ini suatin wafatul Mustafa. Nah, Aisyatun, Hafsatun, Wasaudah, Sofi, Maimunatun, Hindun Wazai kaza Juwai nah jadi 9 lah, tambah tadi Mariatul Qibtiyah ini sebenarnya bukan istri, itu hadiah dari Raja Mesir Iskandar Muqawqis Misro. Jadi kalau jariyah itu separuh dirinya hina seperti Suwaibah tadi, separuh dirinya mulia, berparuh kayak itu. Kenapa? Kecuali diperdekakan. Lalu Nabi dikasih oleh Raja Iskandar ini seorang jariyah namanya Mariatul Qibtiyah. Nah, nangaran dibari kada perlu menikah bersaksi bawa liba mahar. Kenapa dibariakan kayak kita dibari handphone, dibari mobil, dibari Honda, adalah macam-macam. Nangaran dibari pakai ya. Makanya Nabi pakai hamil lahir Ibrahim. Nang lain semuanyaan pakai nikah dengan Aisyah, Abu Bakar walinya, Hafsah, Umar terus. Nah itu ngarnya jariyah. Wahari ini kan lagi jariyah. Adapun di rumah tangga itu ngarnya pembantu rumah tangga bagaji bulanan. Kadang-kadang demo minta naikakan. Nah itu pembantu rumah tangga lain. Makanya bilanya
Urang keparatnya biasanya ya kah keparat menjima bini di Ramadan lakinya ya mereka keparat bininya ada atau inya menzihar menyerupakan. Makanya bila kelimpatan cinta suami jangan menyerupakan batang tubuh sehelai benang pun istri kepada mahramnya. Iya benar, rambut ikam rambut mamaku akan nanti keparat. Pertama, beli budak merdekakan karena ada lagi sudah. Nomor dua puasa 2 bulan berturut-turut kada boleh kada dicoba. Rasa kada sanggup kada boleh rasa coba munisok tolehan 10 hari garing resep nol itu anu siksaannya dulu ulang lagi bila dasar kada kajiwa hanya yang terakhir it'amu sittina miskinan memberi makan 60 miskin. Datang ke pembakal didatakan kampung Tamban di sini nampak kampungnya pinggiran apa lagi? Hah? Tamban Raya Baru berapa orang adakah 60? Pada sampai itu aja pokoknya 40 aja cari nang sebelahnya itu memberi makan terakhir kaparat orang nang ketujuh menyerupakan laki nih. Makanya laki itu bisa untungnya nang diasi 2. Pertama menyerupakan batang tubuh bini apapun rambut kuku hidung mata bibir kepada mahram. Hati mahram kada boleh dikawininya haram mamaknya si laki dan sanaknya bininya, niniknya, acilnya, merina wujud. Bila terserupakan, kaparat dulu hanya boleh berkumpul malam ini di kampung. Kaparat itu untuk menghalalkan yang tadi pulang, jadi haram wuduknya itu. Kaparatnya jadi haram, jadi tebus. Nah, yang kedua, bila nyaka sasarikan jangan tak ucap talak. Jadi nusia ini ada limpat sayang, ada limpat sare. Nang mahadang 2, limpat sayang zihar ngarannya terserupakan, limpat sarik talak ngarannya. Nah, nang bahantu talak 3, hati-hati. Nah, sudah kisah panjang lagi topiknya. Kemudian Nabi ya 25 telah umur berapa mempersatukan tadi bangsa tadi agak suatu umur berapa? Lupa ingat sih. Ingat enggak? Ingat enggak? Wadai. Wadai sirin kada oh belakang. Alhamdulillah umur 35 ya kan? Umur 40 menjadi Rasul. Kemudian di dalam anak apa berapa jumlah anak Nabi tadi berapa? Siapa Pak? Siapa apa 7? Siapa? Wadah. Nah, hanya banyak mengambil yang lain mana? Habis wadahnya aja rambutannya 5. Parut juga kayaknya. Oh pisang lah pulang. Kemudian lagi tadi. Nah, ini kadang ucap tapi ada di Aqidatul Awam berapa orang marina Nabi nang asli beriman ikut ke Madinah. Marina Nabi banyak Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, tapi yang beriman yang sudah disepakati ulama kada ada ragu lagi. Tidak berapa ekor? Hah? Wah, asbun aja kan anak-anaknya. Asal bunyi. Nang tuha berapa? Yang awam Marina wujud ini dan sanak Abdullah abah nih dan sanak mama kan disebutkan dan sanak Abdullah nang berimanan nih. Dalam Aqidatul Awam ada 10 9 8 detik mundur 7 6 5 belum beruntung 2 4 3 2 1 3 orang. Hamzatu ammuhu wa abbasun kada ammatuhu Sofiyatun zatuh. Sofiyah itu ada bini Nabi, ada marina Nabi, namanya sama. Nah cuma kenapa Sofiyah itu ammah? Karena Sofiyah ini dan sanak Abdullah, Hamzah dan sanak Abdullah, Abbas dan sanak Abdullah. Nah tidak ada dan sanak apa tadi Aminah binti Wahab tidak disebutkan. Nah jadi kalau nyadang sanak Abah bila lakian ammun dalam nahu sorofnya tah sang sholah bila berbeda ammatun ain mim bersabdu tamarbutah. Kalau nya pihak mama dan sanak lakian kholun dan sanak babinian kholatun. Jadi guru Padang ini guru Seman guru Padang dengan Abu Gus kumpul kholun karena dan sanak Mama Sidin Hajah Mas Liyah itu kaidah Arab
ammun ammatun, khalun khalah. Nah jadi kalau khalun tidak sah jadi wali naib. Jadi apa jadi wali nikah? Karena dan sanak abah walau dan sanak mama lemah, biar lakian tetap naib itu. Kejadian di Semarang hari ada marinanya tapi lakian tapi sanak mama naib, udah kada sah ada boleh. Jadi itu pihak abah bertahan nang jadi wali. Ya kalau di nikah itu ada 8 nang parak, ada 8 nang jauh. Semuanya abah ada mama. Pertama abah, kedua kai, jangan nang sanak nomor 2 kai hidup. Ada sah nang sanak pengantin. Pertama abah, kedua kainya. Ketiga seluruh saudaranya yang balik, nggak ada balik naib. Nah kemudian nang sekandung, nang keempat saudaranya sebapak bukan seibu. Yang keempat kemanakan wujud sekandung, 5 kemanakan wujud sebapa, ke-6 pecucian wujud sekandung, ke-7 sujud, kemudian yang ke-8 pecucian wujud sebapa habis akrab wali nang dekat, wali nang jauh paman sekandung dengan abah. Yang kedua paman sebapa dengan abah. Ketiga sepupu sekali pengantin cagarnya nang sakandung dengan abahnya pamannya. Kemudian sepupu sekali pengantin yang sebapa dengan abahnya nang tadi juga pecahannya ke bawah. Kemudian yang ketiga peranah kemanakan pengantin yang sekandung, peranah kemanakan sebapa. Kemudian peranah pecucian sekandung, peranah nang ke-8 peranah pecucian sebapa. 8 nang parak, 8 yang jauh itu hanya anak jadi pengulu naib. Mun kada hafal tuh yang salah nikahkan gitu. Nikahkan apa? Ya itu sudah habis. Jadi sudah. Nah, kena pulang disimpannya pulang lah. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita berapa jam ulunnya tadi ya? Setengah 2 jam. Wah, pian ngantuk ulun kada. Dan ada manfaatnya. Mudahan pian jangan jera ya kah? Ya, bisa ulun nang jera. Mudahan ada berkahnya semuanya yang menurut Rasulullah, dan kita tidak ada lain tujuan minta diperhatikan Rasulullah di akhirat dan minta syafaat beliau dan masuk surga dengan beliau karena bersama beliau di surga. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maafnya salah kita mohon maafkan. Ada melalui majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.